Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian, untuk para sahabat yang ada di MTRC Advance dan juga saudara yang ada di Big Internet Group. Demikian juga dengan setiap orang yang menyaksikan video saya di TRC Channel. Nah, pada sharing kali ini saya akan berbagi, sebagian besar akan berbagi tentang kesaksian hidup saya dalam mengikut Tuhan. Terlebih dalam pertambahan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus, mengerti kehendak Bapa, karena Roh Kudus pasti sejalan dengan Bapa, dan Roh Kudus adalah penyampai hati dan kehendak Bapa, gitu ya. Nah, saya awali jalan cerita dari kesaksian ini dari apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya pada hari Kamis siang begitu. Lalu saya doakan apa yang saya dapatkan ini, dan tanya sama Tuhan, ini benar apa enggak gitu. Tetapi cara yang paling sederhana untuk mengenali suara Roh Kudus dengan suara hati, terlebih suara iblis, adalah bahwa segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu pasti menimbulkan damai sejahtera, sukacita, ketentraman, kekuatan baru, semangat, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan cenderung me 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 mengorbankan keegoan kita. Lalu kemudian memberikan motivasi, membangun, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi saya bergumul bagaimana supaya Tuhan melalui hidup saya, tentu melalui pelayanan ini juga, lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi jiwa yang diubahkan, yang dimuridkan, yang dituntun kepada kebenaran, gitu kan. Lalu kemudian saya juga bergumul dengan topik saya yang itu melulu gitu ya, selalu berbicara tentang ketaatan, kekudusan hidup, banyak menyertakan nasihat, teguran gitu ya. Nah, seperti pada hari Jumat kemarin, saya melihat dan saya bisa merasakan bahwa para sahabat yang di MTRC Advance pun agak enek gitu ya, enek dengan sajian yang saya berikan gitu ya. Soalnya temanya itu melulu gitu ya, yang selalu dibicarakan ya, selain tadi ketaatan total, kemudian kekudusan hidup ya, kesetiaan, konsistensi, elpar lah gitu ya, bersemangat, aktif gitu. Nah, tapi saya kemudian sadar gitu, bahwa ngapain kemudian mencoba membuatkan variasi sajian yang belum tentu membangun. Nah, jadi dalam kerohanian kita itu ada
ada varian pengetahuan. Jadi kalau, eee, para sahabat dan juga saudara yang aktif di sosial media atau, di YouTube gitu ya, termasuk juga channel yang sering saya rekomendasikan. Sekarang, akhir-akhir ini, eee eee eee, yang dibagikan, tema-tema yang dibagikan cenderung pada pengetahuan. Nah, itu kita perlu dan nanti kalau saya ada waktu saya juga akan, mengikuti gitu ya. Nah, tetapi varian ini tidak memiliki peran yang langsung pada pembangunan rohani, terlebih pembentukan karakter. Nah, orang bisa saja suka dengan, konten-konten yang seperti itu, yang mengandung, pengetahuan, memberikan pengertian. Nah, sekali lagi saya katakan itu nggak salah, tapi sekali lagi saya ulangi bahwa konten seperti ini tidak langsung, eee, berkaitan dengan pembangunan rohani dan terlebih perubahan karakter. Nah, yang namanya, eee, kerohanian yang terbangun itu harus di didapatkan dari keaktifan kita. Kan di waktu-waktu yang lalu saya katakan bahwa percuma mengerti tentang doa, sekalipun ulasannya begitu rapi, begitu sistematis, begitu ahli seseorang menyampaikan tentang doa, kalau doa itu kemudian hanya sebatas pengetahuan, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasanya. Demikian juga dengan, eee, kuasa pujian penyembahan misalnya, lalu kuasa daripada firman. Firman itu memang berkuasa, hebat dan luar biasa. Saya sangat yakin hampir semua orang Kristen memberikan pengakuan terhadap itu sekalipun dia nggak baca Alkitab, nggak ke gereja. Tapi apalah artinya kalau sekedar amin dan persetujuan dengan mulut, kalau kemudian dirinya tidak memiliki komitmen diri untuk melakukan semuanya, gitu kan. Nah, jadi, eee, kerohanian kita itu semata-mata karena kita aktif melakukannya. Kita berkomitmen melakukannya. Terlebih kita membayar harga untuk menjadi pelaku atasnya. Kita nggak menipu diri kita sendiri, hanya sekedar, ya sekedar tahu, tapi kemudian tidak pernah bertekad untuk melakukan semuanya. Baik berkomitmen untuk membaca, merenungkan, memperkatakan firman, lalu termasuk melakukannya tidak, berkomitmen untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, termasuk berpuasa gitu, nggak ada artinya. Nah jadi saya coba, eee, saya ingin, eee, mencoba untuk, eee, membuat, variasi, eee, konten atau tema untuk disampaikan, tapi kembali saya dibuat mengerti bahwa memang betul pengetahuan kita butuh, bahkan saya juga sarankan, para sahabat dan juga saudara yang punya waktu itu untuk menyaksikan, video-video dengan konten seperti itu. Tapi ketahuilah, itu hanya sebatas pengetahuan dan pengertian yang memang juga kita butuhkan. Tapi untuk membangun kerohanian tidak tidak, eee, untuk membangun kerohanian kita, pengetahuan tidaklah mumpuni. Jadi untuk kita kemudian, eee eee, bertumbuh secara rohani, lalu berbuah gitu ya, kita harus berikan makanan rohani untuk manusia rohani kita. Firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, memperkatakannya, terlebih melakukannya, sehingga kita mengalami kuasanya,
mengalami, perubahan perilaku, kemudian juga kita mengalami kuasa pujian penyembahan, doa, serta berpuasa gitu ya. Nah, lalu, eee eee, muatan sharing saya selain, selalu menekankan supaya tetap setia, konsisten untuk melakukan yang kita sebutkan tadi gitu ya, yang selalu saya yang selalu, eee, para sahabat dan juga saudara dengarkan dari video-video saya kan adalah peringatan, eee, nasihat bahkan teguran yang tak henti-hentinya untuk me menegur, ya perilaku yang nggak setia, yang perilaku yang inkonsisten gitu ya, yang kemalasan, kelemahan gitu ya. Nah, itu kan penghalang eee, untuk berkomitmen melakukan itu. Nah, jadi ini yang selalu saya sampaikan kan, eee, mengingatkan tentang bagaimana pentingnya praktek, aktif, bukan cuma tahu, tapi melakukan. Lalu untuk itu semua harus memiliki kesetiaan, konsistensi, yang saya sampai kesel kalau lihat orang udah tahu tapi nggak lakukan. Karena bagi saya tadi, itu prinsipnya, tahu nggak ada gunanya, tidak berdampak banyak bagi pertumbuhan rohani kita, terlebih bagi perubahan karakter kita. Justru tadi saya udah katakan bahwa, pertumbuhan rohani itu semata kalau kita melakukan apa yang kita dengarkan. Lalu perubahan karakter itu selain menjadi pelaku firman Tuhan, tapi seringnya orang diingatkan, diperingatkan, dinasihati, ditegur, itu akan membentuk karakter kita. Dari yang tadinya suka, eee, sakit hati, suka tersinggung, suka nggak terimaan gitu ya, eee, marah jadi menyimpan di dalam hati. Nah, di dalam no no no, melalui sharing saya itu kita bisa mengenali diri kita. Adakah perubahan hari demi hari? Kalau nggak ada perubahan, tetap tersinggung, tetap sakit hati, tetap nggak terima, tetap menganggap remeh, tetap menolak, maka nggak akan ada perubahan karakter. Nah, ketika saya dibuat mengerti, eee eee, oleh Tuhan tentang, eee eee, inti-inti daripada sharing saya gitu ya. Lalu, eee, saya melihat buahnya, bukan cuma dalam diri saya, tetapi dalam diri para sahabat gitu ya. Saya semakin diteguhkan bahwa baik diri saya dan juga orang-orang yang saya layani selama ini, mereka berubah bukan karena pengetahuan dan pengertian, yang bahkan kita semua sudah memiliki pengetahuan dan pengertian tentang PAR selama puluhan tahun, tapi toh faktanya tidak membuahkan apa-apa dalam diri kita, gitu kan. Nah, tadi saya katakan ketika hari Kamis eee, saya tahu itu Roh Kudus yang berbicara dalam hati saya. Jadi karena saya bergumul gitu ya, saya bergumul bagaimana melalui hidup saya, di dalam pelayanan ini, ya melalui pelayanan ini ingin memenangkan lebih banyak jiwa, memberkati lebih banyak jiwa. Eee, Lalu kemudian memuridkan lebih banyak orang, melihat kehidupan banyak orang lebih berubah bersama dengan TRC dan tim yang ada gitu ya. Nah, tadi kan saya risaukan bagaimana saya ini membuat coba keluar dari kebiasaan, ya konten yang biasa saya bagikan yang hanya bicara seputaran, lah, ngingetin gitu ya, kesetiaan dan, inkonsistensi, lalu kemudian, eee, selalu, eee, menyampaikan peringatan-peringatan, menasehati, menegur supaya supaya tetap setia, supaya tetap konsisten, supaya tetap taat, menjadi pelaku firman gitu ya. Eee,
saya kemudian eee, ditujukan dengan buah yang di luar dari diri saya. Nah, jadi, eee, beberapa waktu yang lalu kan kita sudah bubarkan intermediate. Kita bubarkan intermediate dan, eee, beberapa yang ada di sana sampai saat ini, eee, masih ada yang tidak berada di 2 grup utama WA gitu ya, yang MTRC Advance dan juga Big Internet. Nah, tadi kan saya katakan bahwa saya berkumpul lebih banyak orang yang berada di dalam komunitas ini, selalu diberkati dengan pujian penyembahan, diberkati dengan sharing saya yang sangat sederhana ini. Tetapi kemudian saya disadarkan gitu, bagaimana mungkin kalau aku nggak mau berubah dengan kekakuan beberapa tuntunan gitu ya, nggak semua. Sejauh ini saya katakan nggak semua, sejauh ini saya katakan nggak semua, beberapa yang saya dibuat mengerti gitu ya. Eee, kalau tidak lebih fleksibel, kalau kalau tidak berubah dari kekakuan, maka nanti ada orang-orang yang memang, eee, su sudah bertumbuh, berubah, mereka diberkati dalam pelayanan ini, menjadi dikorbankan oleh sikap saya yang terlalu kaku tadi gitu ya. Seperti Pak Tony salah satunya yang tadinya ada di grup intermediate, kemudian, eee, dalam beberapa waktu setelah pembubaran intermediate itu nggak ada di 2 grup utama. Demikian juga Bu Lisha, Pak Ara yang lebih muda daripada mereka secara usia bersama dengan kita dalam pelayanan ini. Saya saya ingat gitu ya, orang-orang ini sebetulnya yang lain juga sedang saya doakan gitu. Tapi saya yakin untuk tahap pertama ketiga orang ini, ketiga sahabat ini. Awalnya kan ketika, pembubaran di intermediate saya juga bilang bahwa, "Kalau nggak mau bergabung ya silahkan," gitu, "biarin aja." Nah, sikap saya yang seperti ini, itu kontradiktif dengan keinginan saya yang ingin melihat banyak orang diubahkan dan diberkati lewat hidup saya, lewat pelayanan ini. Tuhan membuat saya mengerti gitu ya, kalau terlalu kaku, tidak mau, eee, lebih fleksibel dengan aturan yang ada, yang kemudian hanya mengorbankan orang-orang yang Tuhan percayakan, maka keinginan dan kerinduan saya untuk melihat lebih banyak jiwa itu, untuk berada di komunitas ini, akan terhalangi gitu. Nah, saya adalah orang yang sangat berpegang teguh pada prinsip yang saya yakini. Nah, yang saya tahu bahwa itu salah satu yang membuat, salah satu, eee, poin di dalam diri saya yang Tuhan lihat gitu ya. Kalau saya, eee, anggap itu benar, saya akan pegang itu sampai selama-lamanya gitu ya. Kalau saya bilang sampai mati, saya nggak tahu kan saya kapan mati gitu, tapi selama saya ada, saya akan jaga itu. Nah, selama ini kan dengan kekakuan, eee, standar yang saya tetapkan, akhirnya orang-orang yang memang, eee, ada pengecualian seperti, Pak Tony misalnya. Pak Tony ini rasanya sudah ada, eee, tahun 2016. Jadi sudah hampir 5 tahun juga bersama dengan kita. Bu Lisha juga. Nah, dengan Pak Tony yang saya tahu, saya yakin, saya bisa rasa sudah berubah dari dulu. Yang kalau dulu, model-model kalau komentar ketika di Facebook gitu ya, nggak pakai sapa-sapa gitu ya, nggak pakai ya ngomong aja gitu. Nah, tapi oleh berjalannya waktu, sekalipun beliau ini sudah opa, eee, akhirnya mengerti bahwa
Begini loh kalau di komunitas itu ada saling menghormati, ada ada saling menyapa, itu kan budaya di RC gitu ya. Itu kan bentuk daripada, kerukunan, hidup rukun yang Tuhan maksud gitu ya. Berubah secara, eee, karakter dan saya bisa rasa itu. Juga setia, tetapi Pak Tony ini kan tadi saya bilang sudah opa. Jadi kalau saya tidak mau mengendurkan pola, tidak mau mengendurkan dari kekakuan aturan yang selama ini saya pegang, maka seorang Pak Tony yang saya saksikan sudah berubah, sudah setia di dalam pelayanan ini, sudah diberkati ketika saya bilang, "Pak Tony, kalau memang merasa diberkati, saya akan gabungkan." Saya juga bagi sedikit kesaksian, kepada Pak Tony bahwa saya harus berubah dalam kekakuan aturan selama ini, karena akhirnya kemudian mengorbankan mereka yang ternyata diberkati di dalam pelayanan ini. Dan satu hal juga yang saya, renungkan adalah bagaimana mungkin karena kekakuan saya, gara-gara Pak Tony ini nggak kirimkan Elpar gitu ya, akhirnya kemudian kebersamaan yang sudah dibangun bertahun-tahun, ditambah kemudian, eee, Pak Tony sudah berubah, lalu kemudian ya saya main, pisahkan aja gitu. Padahal kan kalau di MTRC Advance, apa yang terjadi di apa yang kita alami selama ini kan atmosfer kerohanian kita terbangun, ada yang bersaksi, kemudian juga ada rekaman pujian penyembahan. Nah, itu kemudian saya pikirkan, saya harus mengalah untuk untuk me me supaya sejalan dengan apa yang menjadi kerinduan saya, tanpa mengorbankan standar kebenaran itu sendiri, dan tanpa mengorbankan kualitas itu sendiri. Karena kan harus mengerti bahwa, eee, ada hal yang harus dikompromikan untuk mendapatkan sesuatu. Saya harus kompromi dengan kekakuan saya dalam, eee, dalam pelayanan ini, aturan yang kaku, untuk supaya jiwa daripada, Pak Tony diselamatkan oleh, ya kehidupan roh yang terus terbangun gitu kan. Ada komunitas, karena komunitas itu super mempengaruhi atmosfer di dalam roh, jiwa, dan akhirnya tubuh kita gitu ya. Demikian juga dengan Boliche. Boliche ini sudah dekat dengan saya gitu ya. Sejak 2016 awal dan rasanya udah mulai bergabung tapi belum begitu, eee dekat ketika akhir 2015 mungkin. Tapi, 2016 yang pasti Boliche udah bersama dengan sorry, eee, TRM waktu itu. Sudah sudah sering ngobrol, chat, dan baru terakhir yang kemarin hari Jumat rasanya saya ngobrol langsung dengan Bu Lisya. Ada beberapa waktu lalu Bu Lisya pengen pengen ngobrol dengan saya tapi akhirnya nggak jadi waktu itu. Nah baru kemarin saya ngobrol gitu ya. Se saya bisa lihat saya bisa rasa hatinya yang udah berubah, yang udah deket, yang udah setia. Bu Lisya ini salah seorang sahabat yang selalu, respons dengan like posting-posting yang dibagikan. Eee, jadi hati saya seperti apa ya, terenyuh gitu ya. Sahabat saya yang udah ngobrol, kemudian udah saya tahu berubah, udah dekat secara batin walaupun belum pernah ketemu, bahkan ngobrol ngobrol, by phone juga baru kemarin gitu. Tapi rasa kok kayaknya dengan keteguhan saya memegang prinsip yang kaku itu akhirnya akhirnya kan jadinya kepisah kan. Padahal komunitas yang ini kan sekalipun kita cuma di WA, itu kan merekatkan merekatkan persaudaraan, kedekatan batin, bisa ngobrol,
Kalau japri kan apa yang diomongin, tapi ketika di grup bisa saling transfer atmosfer. Bullies-nya juga mengaku, "Iya, kalau iya, Pak, kalau di dalam MTRC Advance itu diberkati, bullies-nya ini orangnya minderan." Jadi kemarin waktu ngobrol dia bilang, bullies-nya bilang, "Saya itu Pak nggak apa ya, nggak percaya diri untuk berbagi SK, untuk respons, karena merasa siapalah diri saya ini," gitu ya. Ya, ada orang yang tipikalnya seperti itu. Tapi yang tadi saya katakan, merasa bersalah kok oleh kekakuan aturan saya harus begini, harus begitu, tanpa melihat, keadaan setiap orang. Nah, itu kan bertentangan dengan kerinduan hati saya yang ingin melihat lebih banyak orang bersama dengan diri saya gitu ya. Akhirnya saya harus mengalah. Sekali lagi saya katakan, saya tahu itu ketika habis doa siang, Roh Kudus, berbicara ke dalam hati saya. Lalu yang saya tahu berubah juga, selain Pak Tony, Bu Lisya dan juga, Pak Ara, Bu Lisya dan juga Pak Tony adalah Pak Ara. Saya juga ngobrol dengan Pak sorry, Pak Ara, eee tapi nggak selama dengan ngobrolnya dengan Bu Lisya. Kalau Bu Lisya itu karena juga ada prinsip-prinsip hidup yang sama kayak hidup sehat yang pakai herbal, jadi kita ngomongnya sampai ke mana-mana. Rasanya kurang lebih 2 jam dengan Bu Lisya ngobrol. Dengan Pak Ara cuman di sela-sela, jam istirahat gitu. Kami juga ngobrol gitu ya. Saya merasakan hati mereka yang nggak sakit hati, nggak, eee, tadi kan saya katakan lewat, eee, ketika saya gundah dengan, materi sharing saya, Tuhan teguhkan saya untuk tetap dalam track ini lewat para sahabat ini gitu ya. Mereka berubah, nggak sakit hati lagi gitu kan. Karena saya juga kan sebelumnya katakan saya sudah merasakan bahwa orang-orang yang berubah itu ada komprominya. Sekalipun seperti Pak Tony nggak bikin Elpar, kan sudah usia juga, sudah opa. Demikian juga Bu Lisya, ada kendala dengan, eee, penglihatan. Karena Bu Lisya ini dulu pernah kecelakaan ketika baru mau kuliah, eee, jadi, bermasalah dengan, penglihatan dan juga yang tadi saya katakan, apakah saya kemudian pikiran saya ke mana-mana gitu ya ketika hari hari Jumat itu seperti, eee eee, berkecamuk di dalam diri saya. Apakah, orang-orang yang seperti misalnya Pak Tony nggak kasih Elpar, lalu, orang-orang seperti Bu Lisya, orang Kristen di luar sana gitu. Apakah kemudian mereka-mereka ini lantas nggak pantas gitu ya untuk, menerima kerajaan surga seolah-olah ini orang-orang yang nggak bisa ikutin standar gitu. Jadi seperti orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan gitu ya. Berapa berapa persen cuma yang bisa ikutin standar tinggi TRC ini yang harus melakukan ini dan itu, dibanding dengan orang Kristen yang di luar sana yang hatinya murni, yang hatinya, tetap, mengasihi Tuhan, sekalipun kapasitas mereka tentu tidak, mungkin saja tidak bisa mengikuti semua aturan baku di TRC gitu ya. Nah, apakah mereka menjadi orang-orang yang tidak layak gitu ya? Itu berkecamuk di dalam pikiran saya. Dan saat itu pun saya katakan, "Tuhan, saya mau berubah." Nah, untuk berubah, untuk kemudian kerinduan saya bisa tercapai, ada hal yang harus dikorbankan. Harga diri, prinsip-prinsip yang, eee eee, benar selalu menurut kacamata saya sendiri. Saya harus mengorbankan itu, tetapi saya katakan tanpa mengorbankan standar, standar kualitas TRC dan juga terutama keselamatan itu sendiri. Semata-mata hanya mempertimbangkan bagaimana keadaan setiap orang. Kan tidak semua orang, seperti, eee, mayoritas MTRC yang bisa melakukan semuanya, bisa
membuatkan Elpar, bisa membuatkan laporan ayat hafalan, bisa membuatkan LPS, bisa selalu berpuasa, eee, lalu kemudian, eee eee, melakukan dengan sempurna gitu ya. Nggak selalu semua bisa seperti itu. Harus menghargai kapasitas setiap orang dan semata-mata jangan terlalu kaku hanya melihat itu, karena nggak tidak semata-mata melihat praktek itu, karena Tuhan melihat hati. Tuhan yang nanti menilai seluruh kehidupan kita. Kalau memang kapasitas mereka seperti itu karena faktor umur, karena faktor, alasan kesehatan gitu ya. Kalau dengan Pak Ara saya ada bicarakan sesuatu dan, eee, puji Tuhan Pak Ara, eee, bangkit lagi dan memang hanya setelah, eee eee, mengalami kesembuhan dari Covid kemarin yang kemudian ada jeda dalam saya nggak tahu mungkin masalah, keluarga atau masalah pekerjaan gitu ya. Nah, saya minta kembali Pak Ara untuk lakukan semuanya dan bersemangat gitu. Orang-orang yang sudah diubahkan, orang-orang yang sudah bertumbuh, kalau saya tetap dengan kekakuan, standar pelayanan yang menurut saya tinggi. Bahkan di gereja-gereja pelayanan yang saya pernah tahu, hanya hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya yang melakukan kurang lebih seperti kita, yang mereka berbagi rema, yang mereka yang disebut istilahnya tadarusan, kemudian menekankan pembacaan Alkitab, ketaatan gitu ya. Nah, tetapi saya berpikir setelah ikutin videonya terakhir kan, beliau bilang bahwa nanti kita aktifkan lagi tadarusan. Berarti ada fase di mana ada masa di mana mereka tidak melakukan seperti yang kita lakukan dengan konsisten gitu ya. Jadi saya boleh katakan tanpa bermegah gitu, bahwa kita ini berkomitmen untuk menjaga konsistensi dalam melakukan apa yang saya anggap benar gitu. Nah, tidak semua orang bisa mengikuti standar yang tinggi ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, lalu kalau orang kemudian nggak antar Elpar, nggak membuatkan LPS, kemudian nggak, berkomitmen berdua harus harus, tiap-tiap malam atau kemudian, eee, tidak membuatkan ayat hafalan, sementara dia juga ingat firman Tuhan tapi nggak persis tahu, tapi dihidupi itu. Nah, apakah kemudian orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang diragukan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, kekristenannya. Nah, itu betul-betul berkecamuk di dalam pikiran saya dan saya katakan saya berubah. Makanya ketiga sahabat ini sudah digabungkan ke MTRC Advance supaya mereka tetap terbangun. Saya harus mau berubah dari prinsip saya yang keras, kekakuan saya untuk saya mendapatkan sesuatu yang bukan cuma kehendak saya tapi kehendak Tuhan, yaitu jiwa. Jiwa seseorang itu berharga di hadapan Tuhan dan juga perlu mereka diberkati karena, eee, mereka mengakui bahwa diberkati ketika berada di dalam atmosfer yang panas. Sekalipun, mereka sendiri nggak berbagi, tapi oleh interaksi yang memang kalau di NTAC Advance kan sudah pilihan. Mereka yang memang bisa bersaksi, bisa berbagi SK, bisa share sesuatu, dan itu ada power yang kemudian, membangkitkan semangat, kekuatan, motivasi di dalam setiap orang yang membacanya. Nah, saya berubah untuk bagian ini. Nah, kembali kepada apa yang saya, eee, katakan tadi, bahwa saya mau coba,
beralih gitu ya, dengan materi yang berbeda supaya para sahabat juga nggak bosan. Tapi justru materi seperti ini harus terus dipertahankan, karena inilah yang membuat baik diri saya dan 3 sahabat yang saya sebutkan tadi mewakili kita, yang sudah berubah. Ada yang sudah saya gabungkan ke Interfam menjadi, eee, saksi apa yang terjadi di Interfam. Seperti yang terbaru ini, eee, Bu Idam tadi, tadi malam saya katakan sudah 5 tahun dalam pelayanan ini dan tidak ada tanda-tanda mau, eee, berhenti. Demikian juga dengan Bu Rini yang ulang tahun yang sama, hanya Bu Rini nggak bisa terkoneksi dengan kita dan kita sedang hubungin. Eee, Bu Rini juga orang yang bersaksi diberkati dalam pelayanan ini, karena ketika dulu ada permasalahan dalam hidupnya, dia lewat permasalahan itu dia haus, semakin haus akan Tuhan. Bayangkan seorang ibu rumah tangga sampai mengorbankan waktu dan juga, tentu materi datang ke Indonesia beberapa kali. Ibu Rini ini di Malaysia hanya untuk mengejar, ingin memuaskan rasa hausnya kepada Tuhan. Dia ikutin seminar-seminar yang diadakan oleh hamba Tuhan, bahkan yang sangat ternama di Indonesia, tapi nggak terpuaskan juga. Tapi menjadi terpuaskan di dalam pelayanan ini oleh tadi, eee eee, sharing yang sederhana, yang menuntun dengan sederhana siapapun, yang berpendidikan seperti apapun, kan hanya dituntun untuk memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, hafal, perkatakan, lakukan itu. Kalau udah tahu berdoa, ya berdoalah, kalau tahu tentang berpuasa, lakukanlah, gitu kan. Memiliki kesediaan, konsistensi, gitu ya. Nah, itu yang membuat Bu Rini berubah gitu. Nah, sekarang, eee, setiap orang di antara kita bisa menilai, apa yang membuat mereka bisa setia di sini? Apa yang memang ada kalanya ada kelemahan tubuh, kemalasan, tapi kenapa kok kok, eee, betah di dalam pelayanan ini? Dan satu hal yang tadi saya katakan bahwa, mereka berubah gitu. Kenapa mereka tetap berada dalam pelayanan ini? Karena setiap orang yang bertahan sejauh ini telah memiliki pengalaman pribadi, memiliki pengalaman yang berbeda dari puluhan tahun kekristenan belakangan. Diubahkan, mengalami Tuhan, mengalami kuasa pembacaan firman, mengalami kuasa berdoa, mengalami kuasa berpuasa. Dan tadi saya katakan, mereka berubah. Sebetulnya kalau coba diakumulasi ya perkataan-perkataan saya dalam bentuk nasihat, peringatan, teguran dari dulu yang mereka sudah dengerin gitu ya. Sahabat lama ini nih yang sudah 4 tahun, 5 tahun bersama dengan saya, rasanya itu udah, eee, udah sempurna lah gitu ya. Kata-kata yang kalimat-kalimat yang tegas, yang keras, yang yang menegur untuk mereka yang bahkan tidak sedikit juga yang jauh lebih, tua usianya dibandingkan dengan diri saya. Tetapi akhirnya mereka bisa nerimo gitu ya. Mereka bisa terima, mereka bisa bisa, memahami, menerima karena tadi sudah diubahkan. Sudah diubahkan oleh praktek hidup yang mereka jalankan, praktek hidup untuk pembacaan firman, merenungkan, memperkatakan, melakukan, kemudian juga merasakan doa itu seperti apa. Dulu tahu doa tapi nggak hidup di dalamnya, berpuasa, melayani. Dulu orang yang tersinggungan, coba kalau kalau, eee, mereka belum diubahkan. Kalau mereka belum diubahkan, saya sangat yakin ketika, ketemu dengan seorang pribadi yang sangat keras secara tiba-tiba misalnya dengan, menyampaikan pernyataan-pernyataan keras
dan pedas seperti yang saya sampaikan. Maka apa yang terjadi? Sekalipun mereka tidak membalas menurut saya cukup yakin mereka tidak akan pernah terima. Nah, ketika saat itu mereka belum diubahkan, tetapi lewat, eee eee, puasa firman yang mereka lakukan, mengubah perilaku, lalu kemudian, eee, karya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam pelayanan ini yang setiap hari sudah bertahun-tahun, sudah, puluhan bulan gitu ya, mereka lalui dan akhirnya terjadilah diri mereka yang baru, yang membuat semakin ketagihan, semakin mengalami kenikmatan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan pujian penyembahannya, dengan puasanya, nggak ada lagi hal-hal yang menghalangi. Bahkan yang saya yakin, mayoritas mereka yang ada di MTRC Advance akan terus melakukan pertandingan iman bersama dengan saya di dalam pelayanan ini. Nah, tadi saya sudah bersaksi tentang bagaimana saya diubahkan dan juga harus terus diubahkan gitu ya. Saya, eee, tetap yakin dengan gaya saya yang yang sangat sederhana dalam berbagi sharing, ngomong ke sana kemari gitu ya. Saya yakin Roh Kudus itu sangat sempurna untuk nanti memberikan penerangan, memberikan alur kepada setiap orang untuk mengerti poinnya. Dan saya percaya setiap orang yang memperhatikan dengan baik pasti akan diberkati. Nah, tetapi sebagai tambahan untuk penegasan, saya mau berikan poin-poin daripada, eee pesan-pesan, poin-poin untuk diperhatikan dari kesaksian saya, kesaksian pelayanan, kesaksian, para sahabat yang diubahkan, dan juga, eee, kesaksian tentang sharing yang super super sederhana yang telah mengubahkan. Nah, dari tadi, eee, rangkaian kesaksian itu juga dan juga, eee, kesaksian diri saya, kesaksian perubahan diri saya, kesaksian, eee, kuasa daripada sharing yang di dalamnya ada kerja kuasa Roh Kudus gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang saya mau tambahkan untuk kiranya menjadi berkat bagi kita gitu ya. Saya bagikan juga nanti di Capas. Saya tuliskan di sini. Oh, kalau kita mau mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tadi kan saya sudah bersaksi, apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya itu tidak berasal daripada Alkitab, tapi seturut dengan firman Tuhan, bukan perintah yang tertulis, ya. Ini poin yang yang saya mau sampaikan terkait dengan kesaksian diri saya tadi. Bagaimana saya, mengenali suara Roh Kudus, mengerti dan semakin memiliki sensitivitas untuk mengerti ini nih Tuhan yang bicara nih, ini Roh Kudus nih yang bicara dan saya dengerin lalu kemudian, eee eee, mengerti apa yang Tuhan mau, itu harus diawali dengan kepatuhan terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan yang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab. Nah, di sini saya mau, eee, tekankan kepada setiap kita, terlebih di Big Internet, kalau mau naik, eee, tingkat memiliki bukan cuma kedewasaan rohani, tapi pengalaman spiritual yang lebih lebih tinggi,
selalu dasarnya itu adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita mengerti hati Tuhan, kehendak Tuhan, kalau kita tidak taat dengan perintah yang jelas-jelas oleh mata jasmani kita baca. Juga bagaimana mungkin kita akan mengerti uh, suara Roh Kudus, kehendak Tuhan melalui Roh Kudusnya, kalau kita juga tidak belajar tunduk dan dengar-dengaran dengan orang rohani yang Tuhan tempatkan kepada kita. Saya sudah pernah bagikan maksud daripada Kisah Para Rasul 13 ayat 22 tentang Daud. Di sana dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah, saya katakan dulu, saya nggak tahu sahabat lama masih ingat apa enggak. Di sini berbeda kesaksian Tuhan terhadap Daud dibanding dengan kesaksian Tuhan terhadap Abraham. Kalau tentang Abraham, Tuhan berkata bahwa karena Abraham telah memelihara firman-Ku, ketetapan dan hukum-Ku. Nah, saya asumsikan bahwa yang namanya ketetapan, hukum, dan perintah itu adalah semua yang didengarkan oleh Abraham daripada Tuhan. Nah, tetapi kalau Daud adalah semua yang Tuhan kehendaki. Berarti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, tadi kan saya kalau pengertian saya, kalau perintah Tuhan ya berarti Tuhan perintahkan apa, itu yang dilakukan Abraham. Apa yang menjadi hukum Tuhan, itu yang dilakukan oleh Abraham. Ketetapan Tuhan apa? Itu yang dilakukan oleh Abraham. Seperti Tuhan perintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak, dilakukannya. Itu perintah-perintahnya. Lalu kemudian hukum-hukum Tuhan. Kita bisa bayangkan kan kalau hukum itu sesuatu yang dikatakan langsung oleh Tuhan ataupun dengan tulisan. Tapi kalau kehendak itu lebih dalam lagi. Kehendak itu berarti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, dan yang saya pahami, kehendak Tuhan itu adalah kehendak Tuhan itu hanya bisa kita mengerti melalui Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang lembut dan tidak terlihat oleh mata kita. Saya sudah pernah bagikan video hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya dan juga menjadikan Daud sebagai salah satu tokoh Alkitab yang intim sama Tuhan, yang mengerti isi hatinya Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan gitu ya. Nah, itu semuanya itu nggak serta-merta. Itu by proses. Kalau kita baca dari Mazmur, kita bisa mengerti bagaimana Daud seorang yang merindukan hukum-hukum Tuhan, sangat merindukan Taurat Tuhan. Nah, uh, itu adalah karakter yang harus dibangun di awal sampai pada tahap dia mengerti kehendak Allah. Apa yang saya katakan ini itu ada ayat pendukungnya. Di Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi akan ada tahap-tahap kedewasaan rohani kita. Yang pertama, level pertama adalah bagaimana kita memiliki ketaatan dulu, respons yang baik, ketaatan dulu terhadap firman-firman yang kita bisa baca. Lalu tuntunan, perintah-perintah, nasihat, teguran, didikan yang kita bisa dengarkan dengan telinga jasmani kita. Kalau itu lulus,
maka terutama firman Tuhan ya, maka kita akan mengalami perubahan budi. Nah, oleh oleh perubahan budi ini, akhirnya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada setiap kita, terlebih saudara yang ada di Big Internet, kalau mau mengalami perubahan budi, termasuk mengalami perubahan karakter seperti diri saya, mayoritas, para sahabat saya yang ada di New MTRC Advance, mereka sampai setia sekarang dan mereka diubahkan, itu sampai mengalami perubahan karakter dan kiranya kami semua terus terus, nggak ada yang nyerah sampai mengerti kehendak Tuhan dalam dalam keseharian dan juga dalam tujuan hidup setiap kami gitu ya. Nah, untuk sampai ke sana, untuk sampai pada tahap itu, mengalami perubahan karakter, dimulai daripada penundukan diri menjadi hamba segala perintah Tuhan yang tertulis. Nah, itu kenapa membaca Alkitab itu harus. Tadi saya katakan nggak serta-merta orang mengerti kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang sudah tertulis saja abai. Tidak menghargai uh, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin rohani yang ditempatkan atas kita. Bagaimana mungkin kita akan mengerti kehendak Tuhan melalui Roh Kudusnya. Lalu, nggak mungkin juga mengerti suara Roh Kudus, suara hati, kalau tidak bergaul intim, tidak memiliki pergaulan yang intim, tidak memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan lewat persekutuan doa pribadi. Nah, itu kenapa selain membaca firman dan menjadi pelaku atasnya, membangun terus-menerus persekutuan di dalam doa itu penting. Makanya kan saya selalu rewel dengan kesetiaan, konsistensi dan ketekunan. Daniel itu uh, bisa mengalami mimpi. Itu kan dalam video kemarin pengajaran kan kita juga ngerti mimpi kalau diartikan dalam perjanjian lama itu adalah mengerti kehendak, mengerti isi hati Tuhan. Bukan cuma mimpi kayak orang lagi banyak pikiran terus mimpi gitu ya. Mimpi pergi kemana gitu, enggak. Tapi mimpi dalam konteks perjanjian lama itu adalah isi hati dan pikiran Tuhan. Nah, Daniel tidak dapatkan itu serta-merta di usianya yang masih muda, tapi setelah dibangun dulu persekutuan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Akhirnya lewat persekutuan yang intim ini, dia bisa mengerti, peka dengan suara Tuhan. Nah, di sini juga saya perlu tambahkan bahwa Tuhan itu sangat menghargai pemimpin. Dengan Musa, ketika Musa di 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 dikata-katain oleh Miriam dan juga Harun, Tuhan turun tangan. Tuhan me, me, Tuhan berkenan dengan sikap Daud yang menghargai pemimpinnya, Saul, sekalipun Saul adalah pemimpin yang lalim, tapi tetap dalam kasus itu kita bisa belajar bahwa Tuhan menghargai kepemimpinan. Dan itu juga dalam pandangan saya adalah sikap yang teratur, yang sempurna daripada Tuhan. Banyak kasus dalam firman Tuhan yang dimana Tuhan menghargai pemimpin yang olehnya diberikan kesempatan. Nah, di dalam pelayanan ini, submission itu sangat ditekankan. Sekalipun saya ini masih lebih muda dari Anda, atau bahkan Anda ini lebih hebat secara
dalam banyak hal dalam kehidupan. Mungkin secara finance, eee, ya pekerjaan, ya materi, atau status sosial mungkin Anda lebih hebat gitu ya, mungkin dari, mungkin juga look-nya Anda lebih hebat daripada saya. Tapi kalau Anda mau katakan mau bertumbuh dalam pelayanan ini, bahkan mungkin Anda bisa lihat kekurangan saya. Kata firman, berdoa dan hormati pemimpin. Karena kalau enggak, Anda yang akan rugi sendiri. Soal nanti, eee, ada kekurangan, kekeliruan diri saya, itu pasti urusannya langsung sama Tuhan. Justru sebagai orang Kristen yang baik adalah mendoakan pemimpin kan, itu kata firman. Nah jadi, ini satu paket untuk bisa, eee, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, harus mengerti dulu mengerti kehendak Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan, harus harus, eee, memberikan respons yang baik dulu untuk perintah Tuhan yang tertulis. Termasuk oleh orang-orang rohani yang Tuhan sudah tempatkan atas dirimu. Jadi kalau hatinya berontak-berontak, saya kasih tahu sekarang, engkaulah yang nanti akan merugi. Karena tidak mungkin Tuhan ber bertindak sembarangan. Kalau Tuhan tempatkan seseorang atas dirimu, sekalipun banyak kurangnya, Tuhan mau kita memberikan, respons yang baik terhadap pemimpin yang Tuhan tempatkan atas kita. Nggak mungkin mengetahui juga kehendak Tuhan yang tidak kelihatan itu, kalau lewat orang yang sama, yang bisa bersuara, yang kita bisa dengarkan suaranya, audible, kita nggak memiliki sikap yang baik. Nggak mungkin. Tuhan itu kerjanya rapi, teratur. Dan ingat juga yang tadi saya katakan, nggak mungkin juga akan bisa me mendengarkan suara Roh Kudus kalau nggak memiliki persekutuan yang dalam sama Tuhan. Makanya harus berdoa. Nah, langkah-langkah itu kan saya suarakan. Nggak mungkin mulut Tuhan teriak langsung dari surganya untuk berbicara kepada Anda. Tuhan pakai orang, Tuhan pakai mulut orang untuk menyampaikannya, supaya Anda bisa dengar dengan telinga yang ada. Bisa dipikirkan dengan pikiran yang ada. Kalau mau lanjut pada pengalaman tadi, ada kesaksian perubahan diri saya dan juga, para sahabat, atau lebih lanjut lagi, mendengarkan suara Roh Kudus. Itu harus lakukan yang dasar dulu. Nggak ada tahap-tahap yang, eee, lompat-lompat dengan sendirinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara mau memiliki pengalaman untuk mengerti isi hati Tuhan lewat Roh Kudus-Nya? Apakah ingin punya kerinduan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Milikilah kesetiaan, konsistensi, dan kerendahan hati untuk dengar-dengaran dulu dengan alat Tuhan yang sama dengan dirimu, yang bisa engkau dengarkan suaranya, yang bisa sampaikan nasihat, didikan, bahkan teguran. Di sana banyak orang Kristen yang nggak berubah, tetap Kristen tapi nggak berubah. Karena apa? Dia mau menjalankan kekristenannya semau gue. Nah, sahabat-sahabat tadi yang saya katakan telah berubah itu sudah menaklukkan dirinya. Sekalipun mereka sudah ada yang oma, ya seperti Bu Ruth, Bu Bu Endang, Bu Idam itu sudah oma, Bu Rini sudah opa ini Pak Timotius. Mereka sudah menaklukkan diri. Seperti apapun rasa bosan yang mereka alami, tapi karena mereka terus setia, tetap berada di dalam komunitas ini, mereka meresponinya.
Se secara nggak sadar mereka diubahkan karena saya telah menyaksikannya. Jadi perubahan diri kita itu sebatas keaktifan kita melakukan. Perubahan karakter kita itu diawali dengan pendudukan diri kita terhadap firman Tuhan. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu nggak lompat. Dimulai daripada perintah Tuhan yang kita bisa baca. Bukankah mengagumkan ketika kita mengerti kehendak Tuhan? Bukankah mengagumkan ketika memiliki pengalaman-pengalaman spiritual dengan Tuhan? Bukankah mengagumkan ketika kita menyaksikan diri kita telah diubahkan oleh Tuhan? Kalau itu merupakan kerinduan kita semuanya, termasuk saudara yang ada di Big Internet Group, tetap dengarkan apa yang menjadi tuntunan TRC. Saya bisa feel kok. Mungkin juga ada yang berpikir, kok bicaranya itu melulu ya? Tapi itu yang sudah mengubahkan kita. Ini yang mengantarkan kita pada persekutuan dengan Tuhan. Ini yang telah mengubahkan dan telah terbukti mengubahkan banyak orang dan juga pada tingkatan persekutuan dan kedekatan dengan Tuhan yang lebih lagi. Terima aja dan bangun karakter kesetiaan, konsistensi, kerendahan hati, miliki respons yang baik, memiliki hati yang mau berubah. Saya tadi kan bilang, saya orang yang sangat keras dengan prinsip apa yang saya anggap benar. Tapi kemudian saya berubah seperti apa yang saya, eee, saksikan tadi setelah sekian tahun. Dan itu tidak mudah digoyahkan kalau nggak berproses. Dan demikian juga mungkin ada di antara kita yang punya punya tabiat yang sangat buruk, kemudian ada hal-hal yang sangat keras dipegang dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu tidak gini gini, jadi kalau ada, eee, sesuatu yang ingin dicabut gitu ya, yang pengen dirubah misalnya dalam ya mungkin saya gambarkan seperti bangunan kali ya atau, eee eee, akar pohon mungkin juga, eee, kalau secara membabi buta atau diubah dalam tatanan mungkin, kemasyarakatan gitu ya, itu itu bisa membuat orang syok dan malah nggak bisa terima gitu. Nah, jadi kita itu harus kayak dibekalin secara bertahap dulu untuk bisa menerima, merespons dengan baik sebuah perubahan besar. Atau kalau mungkin di medis sedang, eee, lakukan tindakan operasi gitu ya, eee, nggak bisa serta-merta tanpa persiapan dulu. Yang saya alami selama ini, Tuhan ketika mau ubah sesuatu di dalam diri saya, itu dibekalin dulu dan Tuhan punya waktu-waktu yang sempurna. Nah, jadi tadi kalau mau mau setiap kita tahulah, mengerti siapa diri kita. Kalau ada hal yang buruk, ada hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita, yang kita belum berubah karakter gitu. Nah, Tuhan kalau kita setia, nanti Tuhan akan punya waktu-waktu yang sempurna untuk mengubah itu. Dan persiapan dan pembekalan untuk ini semua adalah dimulai daripada hal-hal dasar yang sempurna, yang selalu saya ulang, yang sederhana, yang selalu saya ulang-ulang di dalam pengajaran ini. Membuat saya nggak mau berubah untuk ingin lakukan bagian orang adalah output yang saya sudah bisa saksikan di dalam pelayanan ini. Nah, kiranya apa yang saya sudah bagikan dalam baik kesaksian diri saya, pengalaman saya dengan, Roh Kudus, Tuhan ubahkan, bagaimana tahapan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, kesaksian diri saya dan juga kesaksian para sahabat, itu menjadi sebuah motivasi.
untuk setiap orang yang mendengarkan sharing saya yang sederhana ini, untuk kemudian juga bisa sampai pada pengalaman itu, bahkan sampai mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus bisa berperkara, kemudian bergaul bergaul dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya, akhirnya mengerti kehendak Tuhan, isi pikiran Tuhan dalam hari-hari kita, termasuk juga dalam panggilan kita pribadi. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau, bagikan dan juga saksikan untuk kita. Kiranya menjadi berkat, kiranya menjadi motivasi. Saya hanya selalu mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk sharing saya yang, eee, mengalir banget gitu ya, yang ya begitu saja sangat sederhana. Roh Kudus yang mengajarkan setiap orang sesuai dengan keperluan, sesuai dengan, eee, kemampuan mereka mengerti, sehingga apa yang saya bagikan menjadi berkat dan, eee, menjadi motivasi, memberikan pengertian atas setiap kita, gitu ya. Nah, kita akan jumpa lagi pada RSSP atau VSSP, selanjutnya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.